Dengerin ya, aku mau bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus bin Matta adalah seorang yang soleh dan berakhlak mulia. Nabi Yunus diutus Allah kepada penduduk Ninawa yang tinggal di Mosul, sekarang Mosul, Irak. Penduduknya hidup dalam kesesatan. Mereka menyembah berhala-berhala dari batu yang mereka buat sendiri. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Siang dan malam Nabi Yunus berdakwah tanpa mengenal lelah. Nabi Yunus mengajak penduduk Ninawa menyembah Allah yang telah menciptakan mereka dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala yang telah mereka buat sendiri. Nabi Yunus juga mengajak kaumnya untuk meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun banyak kaumnya yang tidak mau mendengar nasihat Nabi Yunus. Bahkan mereka menghina dan mengusir Nabi Yunus. Namun Nabi Yunus tidak merasa putus asa. Beliau terus berdakwah mengajak kaumnya menyembah Allah. Ketika penduduk Ninawa benar-benar telah menolak ajakan Nabi Yunus, maka saat itu pula Nabi Yunus berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah membangkang dan kafir. Oleh karenanya, turunkanlah siksamu kepada mereka." Nabi Yunus mengingatkan kaumnya bahwa jika dalam waktu 30 hari mereka tidak bertaubat, siksa Allah akan diturunkan. Allah memberi tambahan waktu 10 hari kepada mereka untuk bertaubat. Akan tetapi kaumnya tidak mau mendengarkan. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus sempat hampir putus asa dan beliau pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan kecewa. Dan 3 hari setelah kepergian Nabi Yunus, tiba-tiba muncul awan gelap. Semua wajah penduduk Ninawa pucat. Lalu angin bertiup kencang dengan suara yang gemuruh. Kemudian timbul hawa panas di sekitar mereka. Kulit mereka menjadi merah. Bibir mereka kering dan pecah-pecah. Binatang-binatang peliharaan nampak gelisah. Ninawa melihat azab dengan nyata dan menyadari bahwa Nabi Yunus tidak pernah berdusta. Maka berangkatlah mereka mengungsi ke padang pasir. Lalu mereka bertaubat bersujud mohon kepada Allah. Rupanya Nabi Yunus sudah jauh berjalan di pinggir laut. Dia menyaksikan sebuah kapal bersandar di dermaga. Nabi Yunus ikut berangkat. Kapal berlayar aman di lautan. Langit cerah dan laut pun tenang. Tiba cuaca cepat berubah. Awan hitam menyelimuti langit. Ombak besar bergulung-gulung. Kapal terombang-ambing. Nahkoda kapal kesulitan mengendalikan kemudi. Situasi berubah jadi mengerikan. Seolah-olah kapal akan tenggelam. Para penumpang kapal ketakutan. Semua barang dibuang ke laut, hanya penumpang saja yang tersisa. Tetapi badai semakin ganas. Keselamatan penumpang terancam. Nahkoda memutuskan untuk mengadakan undian. Maka dimulailah undian itu. Ternyata undian jatuh pada Nabi Yunus. Nahkoda dan penumpang tidak rela kalau Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Nahkoda mengulangi undian sampai 3 kali. Selalu nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus menyadari berbuat kesalahan.
ia memutuskan untuk melompat ke laut. Dikisahkan pada saat Nabi Yunus dilemparkan ke laut, Allah mengutus seekor ikan paus agar menelannya. Allah menyuruh ikan paus itu untuk menjaga Nabi Yunus. Sang ikan paus berenang membawa Nabi Yunus berkeliling sampai di dasar laut, dan lautan tersebut berada di gelapnya malam. Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan, yaitu gelapnya perut ikan paus, gelapnya dasar laut, dan gelapnya malam. Selama perjalanan itulah Nabi Yunus mendengarkan ikan-ikan lainnya bertasbih memuji kebesaran Allah. Selama dalam perut ikan, Nabi Yunus selalu bertasbih dan berdoa kepada Allah. Doa Nabi Yunus ketika dalam perut ikan itu adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah menerima taubat Nabi Yunus. Allah memerintahkan ikan paus ke pantai dan mengeluarkan Nabi Yunus. Nabi Yunus tiba di daerah yang tandus dalam keadaan sakit dan lemah. Kemudian Allah menumbuhkan sebatang pohon yaktin, yaitu sejenis labu yang berbuah lebat. Daunnya yang rindang untuk berteduh dan buahnya yang lebat dimakan oleh Nabi Yunus. Allah juga menghidupkan sapi perah yang air susunya bisa diminum Nabi Yunus. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, Nabi Yunus menepati janjinya untuk kembali kepada kaumnya. Betapa gembiranya penduduk Ninawa menyambut kedatangan Nabi Yunus. Penduduk Ninawa sudah beribadah dan menyembah kepada Allah. Penduduk Ninawa meminta maaf karena sudah menolak dakwah Nabi Yunus. Betapa bahagianya Nabi Yunus melihat kaumnya sudah beriman kepada Allah. Setelah itu beliau hidup bersama kaumnya dengan diberikan anugerah berupa kenikmatan oleh Allah.